Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 8 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul setengah 6 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Buat kamu yang mau mengerti lebih dalam tentang pasangan hidup dari Tuhan, yuk gabung ke acara webinar pada tanggal 19 Desember 2020 bersama Pastor Boy Kepapahan dan Kak Brian Roy. Siapkan pertanyaan dan keingintahuanmu yang terdalam karena acara ini akan sangat interaktif dan keikutsertaanmu akan membuat acara ini menjadi sangat seru. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau DMIG @basuracity. Sampai ketemu! Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari,
Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali ada dalam ibadah kita. Saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi di rumah-rumah saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersahati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih dan anugerah-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah lawatan Tuhan, hadirat Tuhan terjadi buat setiap rumah-rumah, bahkan keluarga yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Kita memasyurkan Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudara boleh bertepuk tangan. Satu
mulia. Lambaikan tangan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Raja yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak tinggi. Sama-sama lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Boleh bertepuk tangan buat Raja yang mulia. Serukan Jesus. Lebih lagi katakan Jesus. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Boleh angkat tangan saudara. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan, Raja mulia. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Nehemia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita imani Pentakosta ketiga terjadi bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi bangsa kita. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya ralaba takaralaba syakaralaba ya ralaba. Kurialaba takaralaba syakaralaba ralaba. Kinalaba ya ralabo. Kurialaba takaralaba syakaralaba ya ralaba ralaba. Syaralaba ya ralaba laba 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 laba. Oh kiralaba takaralaba takaralaba laba laba. Jesus, Engkau
segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Biar selama-lamanya kami menyembah Engkau. Makasih Tuhan. Selama-lamanya kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kuriala batakara basukara. Kinala balamu. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Boleh sambil angkat kedua tanganmu, katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Sama-sama kita naik. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Kedua tangan saudara kita sembah Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung, ku sanjung nama-Mu. Selamanya
sanjung namamu selama-lamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Mari kita sembah Tuhan. Ya rala bara la bara la bara la batakara la bara 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 bara. Kuria la batakara la wasik ya la bara 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 bara. Selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami meninggikan Engkau. Kuria la batakara la basyakara la bara 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 bara. Kina la bayara la basik ya la bara 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 bara. Ya la basik ya la bara 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 bara. Mari saudara yang ada di rumah, engkau yang sudah bisa berbahasa roh, bangun imanmu. Mari berbahasa roh. Kira la batakara la bara 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 bara. Kuria la batakara la basik ya la bara 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 bara. Bangun iman saudara. Hadirat Tuhan terjadi. Hadirat Tuhan melawat setiap rumah-rumah yang ada. Kira bala 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 bala. Iya la bala 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 bala. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Kira la bayar la ba 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 ba. Iya ba 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 ba. Kuria la batakara la basik ya la bala 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 bala. Kira la batakara la bala 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 bala. Sera la bala 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 bala. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Katakan dengan bangga, selama-lamanya. Selamanya. Amin. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung namamu selamanya. Ini tekadku, tekadku. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Sekali lagi saudara. Selamanya. Selamanya. Ini janji kami Tuhan. Selama-lamanya kami memuji dan menyembah Engkau Yesus selama. Ku sanjung namamu Yesus selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala, Kaulah segalanya. Kaulah segala, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Ya rala bayara la bala 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 bala. Mari bangun imanmu saudara, terus berbahasa roh, terus menyembah Tuhan. Di mana engkau berada saat hari ini, rumah-rumahmu sedang dilawat Tuhan, rumah-rumahmu sedang dilawat Tuhan. Keajaiban terjadi, kesembuhan terjadi. Ya
kuatkan. Kirala bayara la bara bala 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 bala. Siara la bayara la basik ya la bala bala bala. Iara la bata kara la bata kara la bala bala bala. Kuria la bata kara la basya kara la bala bala bala. Iara la bala 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 bala. Jesus, penuhi setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Lawat setiap rumah-rumah yang ada. Lawat umat-Mu Tuhan. Keajaiban-keajaiban terjadi. Kirala bayara la bala 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 bala. Kuria batakara la bala 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 bala. Sekala bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Jesus. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan, terus hidup dalam doa pujian penyembahan. Bangun mezbah saudara. Kira bayar ala bala 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 bala. Haleluya. Kira bala 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 bala. Jesus. Kira bala 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 bala. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Boleh angkat kedua tangan saudara. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Saudara yang ada di rumah boleh mengangkat tangan ke atas bait Tuhan. Oh, ku bersujud dan menyembah Engkau Raja, Raja segala, Raja. Angkat kedua tangan saudara. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panggi. Ku bersujud dan menyembah Engkau Raja, Raja segala. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan nama-Mu. Ya bala 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 bala. Ku angkat tinggi panji. Ku bersujud dan menyembah Engkau Raja, Raja segala, Raja. Mari sekali lagi saudara-saudara dengan bangga. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panggi. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Amin. Raja segala, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi, Raja segala raja. Sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan tiba waktunya untuk kami umat-Mu membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Raja yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Shalom saudara-saudara semua, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua walaupun via online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap tempat kita berada dan terutama Tuhan mau menjamah kita semua pada hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh sekali lagi mendengarkan firman-Mu, kami boleh sekali lagi beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, biar Engkau yang jamah setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh makin kenal Engkau, kami boleh makin mengenali isi hati-Mu, kami boleh makin paham ya Tuhan siapa Engkau sebenarnya dan terutama seberapa besar kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, kita tanpa sadar ya, udah 9 bulan, hampir 9 bulan kita masuki era new normal. Kita sudah 9 bulan hidup di masa pandemi ini. Nah perhatikan saudara, dalam waktu 9 bulan ini, apa saja sih perubahannya di dalam kehidupan kita, terutama bandingkan bagaimana kehidupan kita, pola hidup kita sebelum dan sesudah pandemi ini. Nah, mungkin buat kita yang bekerja, pola kerja kita berbeda. Yang kita beribadah, pola ibadah kita berbeda. Yang belajar, pola belajar kita pun juga berbeda, gitu ya. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang berbeda sebelum dan sesudah pandemi ini, saudara-saudara. Nah, maka itu saudara-saudara, sebelum kita bahas lebih banyak lagi pada hari ini, saya pengen bertanya dulu gitu ya. Bagaimana sih kehidupan iman kita masa kini? Bagaimana sih kehidupan iman kita saat ini? Gitu. Nah, mungkin saya akan bantu lagi dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kita mampu beradaptasi, kita pribadi? Dan juga, apakah kita mampu tetap memelihara iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus? Dan ini yang paling penting. Masih percayakah kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Nah, saudara-saudara, penting sekali untuk kita dapat beradaptasi dalam kehidupan kekristenan kita, untuk kita bisa tetap bertahan dan kita bisa tetap yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, adaptasi adalah hal yang sangat penting dan itu adalah natural yang harus kita lakukan. Bahkan seluruh makhluk hidup pun harus melakukan adaptasi untuk tetap dapat bertahan hidup. Salah satu contohnya adalah serangga di Inggris. Ini adalah salah satu contoh yang sangat klasik tentang yang namanya natural selection atau seleksi alam. Ya, pada waktu sebelum revolusi industri, yang namanya serangga warna hitam itu populasi jauh lebih banyak. Tetapi setelah revolusi industri, populasi yang hitam itu jadi makin banyak dan yang putih jadi sangat sedikit. Kenapa bisa begitu? Perhatikan saudara-saudara, sebelum yang namanya revolusi industri itu, pohon-pohon itu berwarna putih. Nah, setelah revolusi industri, pohon-pohon itu berubah warna menjadi warna gelap, lebih gelap. Sehingga perubahan warna itu membuat serangga itu susah untuk berkamuflase, susah untuk yang namanya bertahan dari serangan predator. Maka itu
populasi bisa berubah yang di antara serangga hitam dan serangga yang berwarna terang. Itu adalah salah satu contoh yang sangat klasik, saudara-saudara, tentang yang namanya beradaptasi pada lingkungan dan juga seleksi alam. Nggak cuma dalam hal makhluk hidup, tapi ada juga dalam hal usaha dan juga bisnis. Kita juga tahu ya yang namanya Kodak. Buat generasi-generasi yang zamannya ya tidak semilenial sekarang, pasti tahu yang namanya Kodak pada waktu itu. Kalau foto pakai Kodak, ya kan, sekarang semua digital. Lalu Yahoo melawan dengan Google. Kita juga tahu Yahoo tuh zaman dulu keren banget, tapi sekarang nggak ada tuh, udah nggak ada lagi yang namanya Yahoo. Dan juga buat generasi-generasi yang sebelumnya ini pasti tahu banget sama yang namanya Nokia. Ya kan, kalau generasi zaman sekarang pasti taunya Android doang nih, bahkan juga Apple, gitu kan. Nah, saudara-saudara, semua ini adalah salah satu contoh bagaimana yang namanya ketidakmampuan suatu usaha, suatu organisasi, suatu produk untuk beradaptasi dengan kompetisi sekitarnya. Kodak tidak mampu berkompetisi dengan dunia digital. Yahoo tidak mampu berkompetisi dengan yang namanya inovasi dilakukan oleh Google. Dan juga Nokia tidak mampu berinovasi melawan kompetisi yang dilakukan oleh pesaing-pesaingnya, terutama Android. Nah, saudara-saudara, itu adalah sekian dari contoh ilustrasi yang kita harus pahami gitu ya, bahwa penting sekali yang namanya beradaptasi. Kenapa? Kalau kita nggak adaptasi, nanti kita bisa-bisa kita yang jadi ikutan korban dari seleksi alam. Bisa-bisa kalau kita nggak adaptasi, kita yang mati juga, ya kan? Dan ini sangat berbahaya, terutama bagi kehidupan kita orang-orang Kristen. Tapi saya percaya kalau saudara-saudara nih yang masih ikut ibadah sampai saat ini, apalagi via online, ini adalah salah sekian orang-orang yang mampu beradaptasi, terutama di kondisi pandemi ini. Nah, puji Tuhan gitu kan. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya dan kita harus ingat benar-benar bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan saudara, mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia membangkitkan kita dan Bapa telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, dan termasuk keselamatan itu, kebangkitan itu juga ada untuk kita semua. Disitulah kita akan diselamatkan. Masa sih kayak begitu? Kita harus ingat saudara, satu cerita yang sangat klasik gitu ya. Waktu Yesus digantung di atas kayu salib bersama dua orang penjahat lainnya. Kalau orang yang namanya waktu itu sudah digantung di atas kayu salib, itu jahatnya sudah maksimal, saudara. Tetapi salah satu penjahat berkata kepada Yesus di Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Nah, perhatikan saudara, yang menyelamatkan orang ini, orang jahat ini, bukan apa yang telah dia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Ingat, dia itu penjahat. Tetapi yang menyelamatkan dia adalah waktu dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Tetapi saudara jangan dianggap remeh hal ini. Gitu kan, mungkin kita bisa bilang, oh saya kan percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan tapi, hidup kita nih masih hidup dalam dosa atau tidak? Ya kan, apakah kita masih menjaga hubungan kita sama Tuhan? Apakah kita masih serius beribadah sama Tuhan? Apakah kita masih serius mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup untuk Tuhan? Ya kan? Kalau kata Paulus, bukan berarti kita tuh boleh santai-santai di sini, tapi kita tetap kerjakan keselamatan kita. Kalau misalnya kita udah dapat kesempatan percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat, tapi kita masih main-main dalam dosa, ya mungkin case-nya akan berbeda dengan orang jahat yang berada di sebelah Yesus ini. Kita harus tetap kerjakan keselamatan kita, saudara. Nah, kayaknya simple ya. Tetapi perhatikan, benar-benar perhatikan saudara, terutama di dalam masa adaptasi kita ini, di dalam masa pandemi ini, apakah hidup kita masih tetap seperti orang yang hidup bahwa kita itu percaya sama Tuhan? Apakah kehidupan kita nih emang kehidupan orang yang selayaknya yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu kan kadang-kadang ya kita mengaku aja gitu kan, kita ngaku aja orang Kristen, saya serius dengan Tuhan, tetapi kehidupannya kadang-kadang nggak gitu. Nah, ini saudara yang benar-benar harus kita perhatikan, dan termasuk bukan cuma saya ngomong ke saudara, saya sendiri pun juga harus perhatikan kehidupan saya gitu.
Maka itu saudara, ini ada hal-hal yang sangat simpel, hal-hal yang sangat dasar, tapi harus kita perhatikan. Jangan sampai kita kecolongan di sini. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal penting harus kita perhatikan bagaimana kita bisa beradaptasi pada masa-masa ini. Nah, ada 4 hal penting yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah jangan anggap remeh keadaan sekitar kita. Kalau orang bilang harus peka gitu ya, terutama cewek ngomong kepada cowoknya, kamu tuh nggak peka banget sih. Nah, kita harus jadi orang yang peka. Nggak boleh jadi orang-orang yang diomelin seperti itu. Kita harus jadi orang yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar kita. Ingat saudara, bagaimana ilustrasi yang tadi sudah kita pelajari tentang makhluk hidup beradaptasi, usaha beradaptasi, kita pun juga harus beradaptasi. Perhatikan lingkungan sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat di Efesus yang kelima ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, perkataan Paulus ini konteksnya adalah waktu itu jemaat di Efesus mereka kuat yang namanya culture-nya itu mereka masih punya culture yang sangat kental di dalam kehidupan sosial mereka, seperti yang namanya penyembahan berhala, lalu juga yang namanya pelacuran dan lain-lain. Tetapi Paulus berkata kepada mereka, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Perhatikan apa yang ada di sekelilingmu gitu. Jangan jadi kayak orang, jangan ikut-ikutan. Jangan kamu menyembah Tuhan tapi kamu melakukan hal-hal yang seperti orang-orang biasa lakukan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu beradaptasi. Kita perlu perhatikan apa yang ada di sekitar kita, dan kita harus paham benar apakah yang kita lakukan sekarang itu masih dalam kehendak Tuhan atau tidak. Nah, itu yang sangat penting gitu. Saudara-saudara, perhatikan lagi bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebelum dan sesudah pandemi ini. Nah, mungkin kalau buat pribadi saya gitu ya, bagaimana yang namanya lingkungan itu berubah dari waktu ke waktu dalam kehidupan saya. Terutama di era saya ini, yang namanya internet, teknologi internet. Waktu saya kecil tuh belum ada yang namanya internet gitu ya. Yang ada internet tuh masih lambat sekali. Sekarang internet itu ada dalam genggaman tangan kita, ada dalam handphone. Perhatikan saudara, bagaimana yang namanya teknologi internet itu mengubah pola hidup kita. Di mana-mana sekarang kita bacanya handphone, baca Instagram, baca WA dan lain-lain. Kalau zaman dulu baca buku gitu ya. Nah, dengan cepatnya informasi itu melalui semua sosial media yang ada, perhatikan juga deh bagaimana kehidupan itu ke-distract sama sosial media, sama internet itu sendiri. Nah, buat yang bekerja, buat yang sekolah, perhatikan bagaimana persaingan itu sekarang makin ketat, ya kan? Di tengah cepatnya yang namanya dunia informasi semakin cepat, orang bisa belajar makin cepat. Perhatikan juga bagaimana anak-anak muda di bawah kita bisa lebih pintar daripada kita. Itu adalah salah satu contoh persaingan. Dan kita harus peka, kita harus perhatikan apa yang ada di sekitar kita, terutama persaingan-persaingan seperti ini. Dan juga saudara-saudara ya, kita harus perhatikan percaya nggak percaya, besar atau kecil, apapun itu, kehidupan kita tuh sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, ya kan? Itu adalah salah satu contoh yang tadi saya ceritakan bagaimana internet. Tetapi kalau kita tarik skopnya ke dalam masa pandemi ini, semua berubah begitu sangat cepat gitu ya. Kita dulu bisa berusaha dengan santai, bekerja dengan santai. Sekarang yang namanya kerja harus work from home. Lalu juga kita semua dibatasi. Aktivitas kita sangat terbatas, tidak seperti kita dulu sebelum pandemi. Nah, termasuk saudara-saudara, masa pandemi ini kita harus sangat beradaptasi. Lalu juga yang kedua, perhatikan saudara bahwa imanmu adalah tanggung jawabmu. Ya kan? Iman kita adalah tanggung jawab kita pribadi. Iman saya adalah tanggung jawab saya pribadi. Bukan berarti iman saya ini menjadi tanggung jawab istri saya dan juga sebaliknya. Iman kita pribadi masing-masing harus kita sendiri yang bertanggung jawabkan. Seperti yang dikatakan di Amsal 3 ayat 23 ini kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, ngaco nih. Ini tadi ngomongnya iman, harus diperhatikan, harus ditanggung jawabkan. Tetapi di sini katanya hati. Nah, saudara-saudara, iman kita
orang yang punya iman itu pasti terpancar dalam hidupnya. Artinya gini, kalau orang yang hidupnya punya iman, itu pasti ada dalam hatinya. Sehingga saudara-saudara, saya pengen katakan bahwa iman kita ini juga kita harus perhatikan tidak kalah seperti hati kita. Hati kita, iman kita harus kita perhatikan, harus kita pelihara benar-benar. Terutama ini akan sangat berpengaruh bagaimana dalam kehidupan kekristenan kita ya. Perhatikan bagaimana kita harus beribadah sekarang ini, bagaimana kita harus berkomunitas sekarang ini. Sekarang kita kalau mau ikut cool harus pakai Zoom. Ibadah harus online. Kalau dulu kita lagi ibadah bisa bareng-bareng gitu ya. Kita lagi lemah, datang ke gereja, lihat orang lain semangat, kita jadi ikutan semangat. Nah kalau sekarang ibadah online, kita nggak bisa lihat orang-orang lain. Yang bisa kita lihat adalah diri kita sendiri. Bahkan yang bisa kita lihat cuma gadget kita di depan sana, handphone kita, TV kita, komputer kita. Bagaimana kita tuh beribadah. Nah, saudara-saudara, perhatikan benar-benar. Jangan sampai iman kita, gairah kita dalam mengikut Tuhan tuh dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Kita bertanggung jawab atas kehidupan iman kita sendiri. Gairah kita yang bertanggung jawabkan. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh, aku tapi gimana ya, habis kondisinya emang begini sih, kondisinya emang begitu sih, saudara-saudara. Ya itu bisa saja menjadi alasan kita, tapi kita nggak boleh lupa. Itu Tuhan Yesus sudah kasih Roh Kudusnya buat kita. Tuhan Yesus tuh sudah atur semuanya supaya kita tetap bisa bertahan. Tinggal lagi bagaimana kita saja. Yang mengatur, saya tahu itu bukan hal mudah. Seakan-akan enak banget nih ngomong, enteng bener ngomongnya. Betul saudara-saudara, tapi itulah tantangannya. Kalau misalnya itu mudah, saudara-saudara, di Alkitab kita mungkin nggak ada tuh yang namanya bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun 40 tahun. Nggak ada itu. Kenapa? Karena mudah, tapi karena ini sulit dan menantang untuk dilakukan. Itu menjadi sangat berharga dan sangat bernilai. Dan Tuhan Yesus tahu ini tidak mudah, dia berikan Roh Kudus untuk kita. Dan juga poin yang ketiga adalah gini. Jadilah kita harus menjadi orang yang God-centric, bukan ego-centric. Apa sih itu God-centric? God-centric adalah orang yang mau menjadikan Tuhan pusat dari segalanya. Tetapi kadang-kadang yang namanya nature-nya manusia, naturalnya manusia adalah gini, maunya ego-centric, maunya egois. Ya kan? Maunya semuanya itu yang memenuhi kebutuhan saya. Maunya memenuhi apa yang saya mau. Pokoknya saya maunya gini. Saya maunya gitu dan harus terjadi dan harus dan kenapa kalau misal tidak terjadi atau tidak sesuai sama yang kita harapkan, kita komplain, kok gini sih, kok gitu sih, dan lain-lain, merengut, lalu juga kecewa dan lain-lain. Tapi kita harus jadi orang yang God-centric, yang mempusatkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Nah, kira-kira saudara-saudara ya coba deh refleksikan, coba deh kita bayangkan di dalam masa pandemi ini ya, Tuhan Yesus tuh di atas lagi ngapain? Bapak kita di surga tuh lagi ngapain? Lagi santai-santai kah? Lagi seneng-seneng kah? Apakah dia lagi ngetawain kita? Aduh, anak-anakku lagi pada kesian nih, lagi pandemi, lagi pada kesian, lagi pada pusing nih. Kira-kira kayak gitu nggak sih? Saya yakin enggak gitu. Saya yakin benar bahwa Bapak kita di surga itu sangat mengasihi kita. Bapak kita di surga itu punya master plan yang begitu besar, punya rencana yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tentunya di dalam kondisi pandemi ini, Bapak kita di surga tidak tinggal diam. Dia punya rencana yang pengen dia penuhi. Tinggal masalah gini, kita ini masih egois atau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Udahlah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Masa-masa ini Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik dan saya mau tinggal di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana sih tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita mau merendahkan hati kita sedikit aja untuk supaya rencana Tuhan itu tergenapi? Sedikit ya rendahkan hati kita, sedikit aja mengalahkan ego kita. Utamakan Tuhan, utamakan maunya Tuhan, utamakan kepentingannya Tuhan, terutama dalam masa-masa ini. Itu kadang-kadang nih emang yang namanya manusia ya, bawaannya itu eksklusif gitu kan. Artinya gini, kalau misalnya seakan-akan merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu adalah berputar di dalam seakan-akan
pusat dari segalanya adalah kehidupannya. Sangat eksklusif, seperti ini. Misalnya ada masalah, dia langsung komplain, aduh kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih itu terjadi? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kita nggak pernah pikirin apa rencana Tuhan. Kita nggak pernah kepikirin apa sih kalau misalnya Tuhan yang merencanakan semuanya, semua ini terjadi, apa sih yang ada dalam rencana Tuhan, apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadilah orang yang memusatkan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kalau di Kolose 3 ayat 1-2 ini dibilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, kita ini orang yang pengen ke sorga ya. Kita ini adalah orang-orang yang pengen dekat sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang pengen duduk sebelahan sama Tuhan. Artinya di atas tuh, di sorga gitu ya. Tapi hidup kita masih pikiran di bawah aja. Bukan berarti kita nggak boleh komplain sih. Tetapi maukah kita menyelaraskan pikiran kita, hati kita, jiwa roh kita dengan Tuhan? Nah ini yang sangat penting saudara. Memang ini penantang. Tetapi waktu kita bisa sampai sini, kita memikirkan hal-hal yang mulia. Kita memikirkan hal-hal yang maunya Tuhan. Kita mengalahkan ego kita, mengutamakan maunya Tuhan. Nah, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Lalu, yang keempat, saudara-saudara, persembahkan yang terbaik. Bagaimana cara kita beradaptasi? Tetap persembahan yang terbaik. Apa sih bukti bahwa kita ini tetap percaya dan teguh, setia dalam Tuhan Yesus? Apa sih bukti kita tuh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juru selamat? Kita akan bersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Masa sih? Iya. Di Roma 12 ayat 1 gitu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Apa kita masih jaga kudusan kita? Apa kita masih menjaga hubungan kita sama Tuhan? Apa kita masih mempersembahkan hidup kita 24 jam, kali 7, kali 365? Masih persembahin untuk Tuhan nggak? Ya kan, kalau kita merasa, buat apa sih? Arti kita nggak paham bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan semuanya buat kita. Tuhan Yesus itu sudah berkorban untuk kita semuanya, untuk kita. Tetapi, apa sih bentuk tanda terima kasih kita? Saudara-saudara, kita nggak sanggup kembalikan apa yang Tuhan udah kasih. Keselamatan yang Tuhan udah kasih itu kita nggak bisa balikin sebenarnya. Yang bisa kita balikin semaksimalnya apa sih? Kasih hidup kita loh. Mau ngapain lagi? Soalnya, apalagi mau kita kasih? Duit kita untuk bisa masuk surga? Nggak mungkin. Prestasi kita, gelar kita, sarjana, profesor, doktor, saya rasa nggak bisa. Yang bisa kita persembahin buat Tuhan adalah kehidupan kita yang tulus, yang kudus, yang berkenan untuk Tuhan. Supaya kita bisa beradaptasi, tetap ikut dalam jalannya Tuhan. Jadi pertanyaannya gini sih sebenarnya, kalau tentang yang tetap persembahan yang terbaik, kita masih dedikasikan hidup kita sama Tuhan nggak? Saat pandemi ini dibandingkan sebelum, kehidupan kita pasti berbeda-beda gitu ya. Ada yang, wah saya lebih semangat dulu kak sebelum pandemi. Atau ada juga yang bilang, wah saya lebih semangat sekarang pas lagi pandemi nih, lebih serius sama Tuhan. Semuanya oke-oke aja, tapi pertanyaan yang paling penting adalah, sampai saat ini kita masih persembahkan tubuh kita kah? Apa kita masih dedikasikan hidup kita untuk Tuhan? Ini sangat penting saudara. Apakah karena alasan, waduh nggak bisa ibadah, nggak bisa komsel, nggak bisa ngapa-ngapain dah, absen, kan lagi lockdown nih, lagi PSBB nih, iman kita ya aktivitas kekristenan itu juga lockdown lah kalau gitu. Ya bisa juga jadi alasan, tapi saudara-saudara kita harus perhatikan, persembahan tubuh kita tuh nggak ada alasan untuk lockdown, nggak ada alasan untuk tetap ikut PSBB, ya kan? Penting saudara-saudara, dalam kondisi apapun kita tetap berikan yang terbaik, tetap persembahkan tubuh kita, persembahkan hidup kita. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, saya pengen kasih contoh Daniel. Kita tahu bagaimana yang namanya Daniel ini, dia adalah dulu orang Israel gitu ya. Lalu pada waktu itu ada terjadi pembuangan ke bangsa Babel. Lalu Daniel ini tetap yang namanya setia sama
hukum Taurat gitu ya. Waktu orang kerajaan kasih, ini makan ya, dikasih makanan yang serupa dengan makan kerajaan, Daniel tolak. Kenapa? Karena haram katanya, ya kan? Daniel di dalam suatu tempat yang baru, di kerajaan yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, semua serba baru, tapi kehidupannya tetap konsisten, kehidupannya tetap tidak berubah gitu loh. Mungkin lingkungan berubah, suasana berubah, orang-orang yang dikenal berubah, tetapi perhatikan bagaimana iman dia. Perhatikan bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia mempersembahkan hidup dia kepada Tuhannya saat itu. Tidak berubah, saudara-saudara. Apakah hal yang mudah? Tidak mudah. Kita juga tahu bagaimana ceritanya si Daniel itu akhirnya pengen dijatuhkan sama teman-temannya, sama orang-orang sekitarnya, masukin ke gua singa, dikerjain lah, dan lain-lain. Semua hal terjadi. Tetapi saudara-saudara, kita harus adaptasi, yes. Kita harus adaptasi dengan lingkungan kita. Tetapi iman kita tuh nggak boleh berubah. Core-nya, intinya nggak boleh berubah. Lingkungan boleh berubah, tetapi hati kita nggak boleh berubah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, maka itu sangat penting. Kenapa kita harus adaptasi? Kita sendiri yang harus adaptasi dengan lingkungan ini. Nggak ada alasan untuk kita menyalahkan lingkungan. Nggak ada alasan untuk kita menyalahkan Tuhan malah. Kok ada terjadi gini sih? Ya aku jadi lembek deh, aku jadi lemah deh, aku jadi sedih deh, jadi ada masalah ini itu dan lain-lain. Saudara-saudara, banyak hal kalau kita mau komplain, kita mau cari alasan, terlalu banyak alasan untuk kita bisa cari. Tetapi harus ingat kepada salah satu intinya gitu, bahwa apapun yang terjadi, iman kita ini nggak boleh goyah. Kepercayaan kita sama Tuhan ini nggak boleh goyah gitu. Nah, saudara-saudara, saya pengen rekap lagi gitu ya, bagaimana cara kita adaptasi. Yang pertama, jangan anggap remeh keadaan kita, harus peka. Yang kedua, iman kita, tanggung jawab kita, perhatikan baik-baik, pelihara baik-baik. Yang ketiga, jadilah orang yang God-centric, jangan yang egocentrik. Jadilah orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, kepentingan kita, maunya kita, keperluannya kita. Dan yang keempat, tetap persembahkan yang terbaik. Waktu kita persembahkan hidup kita, tubuh kita yang terbaik, itu adalah salah satu bukti bahwa kita tetap percaya sama Tuhan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita tetap dan sangat menghargai bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, demikian saudara-saudara, firman kita pada hari ini semoga boleh menguatkan saudara-saudara semua. Amin. Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu baik, Engkau adalah Allah yang sangat baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memelihara kami dalam segala musim kehidupan kami, dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kepentingan-Mu, semuanya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu, persembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, biar Engkau yang menyatakan firman pada hari ini ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu, bahwa kami makin dekat sama Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh ada dalam jalan-Mu, kami boleh tetap ada dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh tetap ada dalam firman-Mu ya Tuhan. Biar kami serahkan hari kami, hidup kami hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Raja yang mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa. Baik saudara-saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pada hari ini, saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Inilah waktunya saudara, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita,
di dalam Putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.